Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali hari ini, hari Rabu 20 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa Jongko Jangkah. Jongko berarti tujuan, sedangkan jangkah berarti langkah. Apabila diterjemahkan secara harfiah, jongko jangkah berarti melangkah mencapai tujuan. Secara lebih luas, maknanya adalah bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Anggota keluarga Allah, orang yang mau bekerja keras, sungguh-sungguh dan rajin biasanya akan selalu mendapatkan apa yang diimpikan. Walaupun tidak mudah, dengan sikap kerja keras tersebut, hal yang sulit menjadi lebih mudah diatasi. Berbeda dengan orang pemalas, meskipun ia pintar dan memiliki banyak fasilitas, kalau tidak mau bekerja, selamanya ia tidak akan bisa kemana-mana atau tidak akan mendapatkan apapun. Tidak ada uang emas turun dari langit. Tidak ada cita-cita besar yang terwujud dengan mudah. Anggota keluarga Allah, filosofi jongko jangkah sangat dibutuhkan dalam kehidupan orang beriman. Apa yang Anda cita-citakan ketika beriman kepada Yesus? Bukankah yang kita harapkan dan cita-citakan ketika percaya dan beriman kepada Yesus adalah menggapai kesempurnaan, keselamatan yang berisi hidup kekal, jauh dari
hukuman kekal. Bahasa orang beragama secara umum, orang beriman mengharapkan surga dan jauh dari hukuman neraka. Itu berarti orang beriman mempunyai panjongko atau cita-cita untuk menggapai surga yang berisi hidup kekal. Terus bagaimana cara menggapainya? Anggota keluarga Allah Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran kepada para murid perihal yang harus dilakukan agar bisa menggapai surga yang berisi hidup kekal tersebut. Setidaknya hal tersebut bisa kita terima dari bacaan Injil hari ini. Kita akan terlebih dahulu bersama-sama memperhatikan dengan cara membaca dan merasa-rasakan bacaan Injil hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 memberikan kesaksian demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian kesaksian Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sebabmu abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus tahu dan paham betul bahwa setiap orang bercita-cita dan merindukan untuk bisa masuk surga. Karena itu, Ia yang tahu tentang kondisi dan keadaan surga, maka Ia memberikan pengajaran perihal jangkah atau langkah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tekun dan lain sebagainya agar para murid bisa menggapai surga tersebut. Mungkin di antara kita bergumul, loh kok Yesus bisa tahu kondisi keadaan surga? Dari mana Ia tahu? Kalau kita mengingat, bukankah Ia sebenarnya Allah sendiri yang mengosongkan diri menjelma menjadi manusia? Artinya memang Ia berasal dari surga. Kitab suci memberikan pengajaran, Ia hadir di dunia lewat Maria tetapi dikandung karena Roh Kudus, bukan hasil hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Anggota keluarga Allah, pada bacaan hari ini dinyatakan oleh Yohanes bahwa Yesus mengetahui saatnya akan kembali kepada Bapa atau akan kembali ke surga, guna menyiapkan murid-muridnya yang akan ditinggalkan saat kembali ke surga. Ia, Yesus, memberitahukan apa yang perlu dilakukan oleh murid-muridnya agar bisa menggapai surga. Jangkah yang harus dilakukan oleh para murid dan pengikutnya adalah mengasihi. Mengasihi yang harus diwujudkan tidak hanya sekali mengasihi sudah, atau mengasihi yang hanya dalam pokoknya mengerti mengasihi itu artinya demikian, namun tidak melakukan. Mengasihi memang harus diwujudkan, harus dilakukan, dan itu pun harus dilakukan secara terus-menerus tanpa batas. Hal tersebut bisa kita rasakan lewat kesaksian Yohanes, bahwa Yesus yang tahu jikalau Yudas Iskariot hendak mengkhianatinya, namun Ia tetap mengasihi Yudas Iskariot. Saat Yesus secara urut membasuh kaki para murid, tidak kok lantas melompati Yudas Iskariot tidak dibasuh. Tidak. Yudas tetap diperlakukan sama
dalam prosesi pembasuhan kaki tersebut, Yesus tetap menyeka kaki Yudas dengan kain yang diikatkan pada pinggangnya setelah dibasuh. Anggota keluarga Allah, jikalau kita memperhatikan perkataan Yesus ketika menjawab Petrus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Itu berarti Yesus pun sebenarnya tetap memberi kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk mendapatkan bagian di dalam dirinya. Apa toh bagian yang diberikan Yesus itu? Anggota keluarga Allah, karena Yesus akan kembali kepada Bapa di surga. Itu berarti bagian yang diberikan Yesus adalah bagian surgawi bagi para muridnya, tak terkecuali Yudas. Adapun kalau di kemudian hari Yudas yang tidak mengambil dan tidak menggunakan bagian yang diberikan oleh Yesus karena bunuh diri, bukan karena bagian itu ditarik lagi atau dibatalkan oleh Yesus. Terkait dengan bagian surgawi itu pun, para murid tidak punya hak untuk meminta. Bagian itu hanya diberikan dan pemberian itu adalah hak prerogatif Yesus yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, termasuk kedekatan para murid. Anggota keluarga Allah, hidup mengasihi harus diawali dengan saling membasuh. Saling membasuh adalah simbol kesediaan diri untuk saling mengampuni kesalahan dan dosa sesamanya. Yesus sendiri yang sebenarnya tidak pernah bisa terpengaruh dan tidak pernah bisa dikuasai oleh dosa saja, mau membasuh dalam pengertian mau mengampuni dosa dan kesalahan para muridnya. Maka para murid, para pengikut Yesus pun selayaknya harus saling membasuh dan saling mengampuni. Bukankah saling mengasihi yang diwujudkan dengan saling mengampuni ini harus dilakukan secara terus-menerus? Bukankah setiap manusia yang karena pengaruh dosa bisa saja setiap saat berbuat kesalahan kepada sesama sehingga harus diampuni lagi? Itu berarti jangkah atau langkah yang harus dilakukan oleh para murid termasuk pengikut Yesus Kristus. Kita semua termasuk di dalamnya anggota keluarga Allah adalah selalu mengasihi dalam wujud selalu membasuh dan mengampuni, dilakukan dengan tekun, dilakukan dengan rajin. Anggota keluarga Allah ayat 17 memberikan kesaksian, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bukankah ini mengandung pengertian bahwa mengasihi, membasuh atau mengampuni tidak cukup hanya dimengerti, tetapi harus dijalani, dilakukan dengan rajin, tekun, dan sekali lagi tanpa batas. Karena barang siapa melakukan hal tersebut pasti akan merasakan kebahagiaan. Tentu kebahagiaannya adalah mendapat bagian surgawi yang akan ditentukan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebagai anggota keluarga Allah, mari kita mewujudkan kehidupan dengan saling mengasihi dalam bentuk saling membasuh, saling mengampuni. Karena kita sadar setiap orang punya kesalahan dan setiap saat karena pengaruh dosa pasti bisa berbuat salah. Itu sudah diteladankan Yesus dan itu juga dipanggilkan agar kita melakukannya di dalam kehidupan secara terus-menerus.
Dengan demikian kita akan menggapai kebahagiaan kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kepadamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda, mengingatkan kami, menolong kami agar kami yang memiliki jongkok cita-cita untuk menggapai keabadian di surga, hidup kekal, kesempurnaan, keselamatan. Kami diajarkan Yesus untuk memiliki langkah jangkah, mengasihi, mengampuni, dan itu kami wujudkan dengan saling secara terus-menerus. Karena kami sadar manusia punya kelemahan dan bisa selalu berbuat salah. Namun tatkala kami saling mengampuni, saling mengasihi, Yesus pun tetap memberikan kasih-Nya kepada kami. Apapun aktivitas kami hari ini, sepenuhnya dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Bahkan tatkala ada di antara kami yang merasakan kelemahan ragawi, sakit penyakit, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Menolong, mengajak anak-anak kami merasakan berkat kasih setia-Mu, menggapai surga yang Engkau berikan dengan jongkok cangkah. Ketika kami saling mengasihi, saling mengampuni, Engkau pun melayakkan anak-anak kami melakukan dengan baik. Menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, kami berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Program dan pelaksanaan vaksin di masa pandemi, baik oleh para tenaga kesehatan, aparat yang mendukung dan membantu, dan semua komponen bangsa negara ini termasuk masyarakat yang bersama-sama menyambut program vaksin itu, biarlah kasih-Mu tetap nyata menjadi sumber kebijaksanaan bagi semua. Sekalipun ada banyak wacana, bahkan pemahaman yang berbeda, Tuhan pun berkuasa dengan kebaikan. Sekarang kami tak memohon untuk bangunan kerukunan, bangunan toleransi bagi bangsa dan negara kami. Kuasa Tuhan tetap nyata, sumber kebijaksanaan tetap dari Tuhan saja. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan jangkah kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, karena itu adalah sarana yang diajarkan Yesus, diteladankan Yesus untuk menggapai kehidupan, kesempurnaan, keselamatan surgawi, dan kita melakukannya dengan sungguh. Bersama-sama menerima berkat-Nya, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan jangkah, langkah untuk mengasihi dan saling mengampuni, agar jongkok cita-cita menggapai kesempurnaan keselamatan boleh benar-benar dirasakan karena mendapat bagian dari Yesus. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.